Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Arif Aziz, dan di sini kita akan membahas lanjutan materi tentang evaluasi program pembelajaran. Dan kali ini kita akan membahas tentang menyusun laporan evaluasi program pembelajaran. Dan ada beberapa poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu ada 5 poin. Yang pertama ada apa itu laporan evaluasi. Yang kedua, apa saja tujuan dan manfaat laporan evaluasi. Yang ketiga, apa saja jenis laporan evaluasi. Yang keempat, ada apa saja faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan. Dan yang terakhir, bagaimana format laporan evaluasi itu sendiri gitu. Ya, langsung saja kita mulai pada pengertian laporan evaluasi. Laporan evaluasi adalah media komunikasi antara evaluator dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan ingin mengetahui hasil evaluasi. Oleh karena itu, laporan harus mampu berperan sebagai media komunikasi yang baik. Nah, jadi laporan evaluasi ini ibarat sebuah media yang menghubungkan antara evaluator dengan pihak-pihak yang berkepentingan gitu. Misal ketika kita mengevaluasi sekolah, berarti pihak-pihak yang berkepentingan yaitu meliputi kepala sekolah itu sendiri, guru, siswa maupun wali siswa dan masyarakat sekitar gitu. Dan lanjut ke tujuan laporan evaluasi. Tujuan laporan evaluasi di sini menurut Fitzpatrick dan kawan-kawan tahun 2004 menjelaskan tujuan laporan evaluasi dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama dari perspektif evaluasi formatif, yang kedua laporan evaluasi sumatif gitu. Yang pertama, tujuan dari laporan evaluasi formatif ini berkaitan dengan perbaikan dan pengembangan program, dan laporannya diserahkan kepada pihak pengguna program. Laporan evaluasi berisikan bagaimana program berfungsi dan perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan untuk mencapai program. Dan laporan evaluasi sumatif ini laporan yang berisi informasi dan penilaian atau judgement tentang kegunaan program. Laporan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu diantaranya pihak-pihak yang ingin mengadopsi program, pihak-pihak yang akan menentukan alokasi-alokasi sumber untuk melanjutkan program, dan pihak-pihak yang berhak menentukan tentang program untuk tujuan-tujuan yang lain gitu. Dan selanjutnya ini banyak banget ya tujuan-tujuan menurut Henry dan Max Brenkoff, Bretton, Hellich, dan Lewansky, Patlon, dan lain-lain gitu memaparkan bahwa tujuan laporan evaluasi ada banyak hal nih. Yang pertama, menunjukkan akuntabilitas, membantu dan membuat keputusan, membawa isu yang menarik perhatian orang lain, membantu pihak atau mempersempit pihak pendapat mereka atas suatu masalah, meyakinkan orang lain untuk mengambil tindakan, mendalami masalah dan menyelidiki, melibatkan stakeholder dalam perencanaan program atau pengembangan kebijakan, mendapatkan dukungan untuk program, mempromosikan pengertian dari masalah-masalah, mengubah sikap, mengubah perilaku individu, mengubah sifat atau interaksi antar kelompok-kelompok dialog, kebijakan yang mempengaruhi, memperkenalkan orang-orang yang terlibat untuk cara-cara berpikir yang baru melalui evaluasi. Selanjutnya, manfaat laporan evaluasi. Laporan evaluasi program dapat memberi banyak manfaat. Namun yang paling penting yaitu menyampaikan pesan, memberi informasi yang tepat kepada audiens tentang penemuannya dan hasil kesimpulan atau dari pengumpulan informasi tersebut melalui analisis dan penafsiran. Nah, menurut Brenkoff sebagaimana yang dikutip Tayyib Nafis tahun 2000 menjelaskan bahwa
Manfaat laporan evaluasi bagi pengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai pertanggungjawaban. Yang kedua menjelaskan dan meyakinkan. Yang ketiga mendidik. Yang keempat meneliti. Yang kelima dokumen. Yang keenam turut terlibat. Yang ketujuh mendapat dukungan. Yang kedelapan menambah pengertian. Dan yang kesembilan hubungan masyarakat gitu. Ya, jadi gimana sih manfaat laporan evaluasi itu? Yang pertama ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di sini yaitu mempertanggungjawabkan program tersebut apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum gitu. Yang kedua menjelaskan dan meyakinkan gitu. Nah, meyakinkan ini berhubungan dengan kebermanfaatan dari program yang sudah dilaksanakan. Nah, selanjutnya mendidik, meneliti. Dokumen itu mendidik, meneliti untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan program tersebut. Yang kedua dokumen, yaitu sebagai arsip nanti agar bisa dilihat oleh pengurus atau mereka yang membutuhkan untuk turut terlibat, mendapatkan dukungan, menambah pengertian dan hubungan masyarakat gitu. Nah, jenis laporan evaluasi. Jadi menurut Purwanto dan Surparman mencatat ada 4 jenis laporan evaluasi. Yang pertama ada pengumuman atau berita. Laporan berupa pengumuman atau press release atau berita ini ditunjukkan kepada masyarakat umum yang isinya tentang sedang atau telah dilakukannya evaluasi gitu. Di dalamnya memuat alasan, tujuan dan berbagai hal yang dianggap penting dalam evaluasi. Laporan jenis ini dilakukan jika program yang dievaluasi merupakan program yang sangat menarik dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Nah, yang kedua ada laporan kemajuan dan laporan sementara gitu. Jenis laporan ini menyajikan hal-hal penting yang terjadi dalam evaluasi pada kurun waktu tertentu. Hal ini penting karena berkenaan dengan temuan-temuan sementara, kemajuan yang dicapai, perubahan rencana, dan hasil kegiatan evaluasi lainnya yang bersifat sementara. Penyampaiannya bisa dalam bentuk memorandum dan hanya ditunjukkan bagi kalangan yang sangat terbatas yang berkepentingan langsung dengan kegiatan evaluasi. Selanjutnya ada laporan akhir. Laporan akhir adalah laporan yang berisi informasi yang komprehensif tentang tujuan, objek, kegiatan, temuan-temuan, dan kesimpulan evaluasi. Nah, yang selanjutnya ada laporan internal gitu. Laporan intern adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi keperluan intern dan biasanya ditunjukkan kepada staf evaluasi atau partisipan. Laporan internal ini berisikan dengan hal-hal khusus yang berkaitan dengan proses atau pelaksanaan kegiatan evaluasi. Laporan ini dibuat untuk konsumsi audien yang khusus pula, yaitu pihak-pihak yang memiliki otoritas atas program yang dievaluasi, sehingga memperlancar proses evaluasi yang sedang berlangsung. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan laporan. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan tentunya dalam menyusun perencanaan laporan ini gitu. Menurut Fitzpatrick dan kawan-kawan ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan laporan ini gitu. Yang pertama, mengenal audiens laporan evaluasi. Mengenal audiens merupakan faktor yang penting yang harus diperhatikan evaluator dalam menulis laporan evaluasi. Hal ini dikarenakan karena audiens memiliki pengetahuan dan kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Untuk itu, evaluator dalam menulis laporan evaluasi haruslah memperhatikan sehingga laporan evaluasi tersebut dapat diterima audiens karena komunikatif. Nah, yang kedua ada mengenal konten laporan evaluasi. Evaluator harus memahami bahwa audiens bermacam-macam latar belakang, kepentingan, preferensi, dan motivasi. Bahkan audiens menerima menggunakan laporan evaluasi secara berbeda pula gitu.
Oleh karena itu, evaluator dalam membuat laporan evaluasi berisikan konten-konten yang tidak mengabaikan perbedaan audiens tersebut, sehingga nantinya laporan evaluasi tersebut tidak diabaikan oleh audiens. Berkaitan dengan ini, Fitzpatrick menegaskan bahwa seseorang evaluator harus memperhitungkan perbedaan audiens dalam menafsirkan dan menerima laporan evaluasi. Evaluator harus memahami jika ada pihak yang dapat menemukan informasi laporan tersebut di samping ada yang tidak dapat menerimanya gitu. Ditegaskan lebih lanjut bahwa terkait dengan faktor ini dapat merujuk penelitian yang dilakukan oleh Weiss dan Bukuvalas bahwa laporan evaluasi harus memenuhi 2 kriteria, yaitu nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai kebermanfaatan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada mengenai laporan format, style dan bahasa gitu. Laporan evaluasi tidak hanya dalam bentuk dokumen tertulis. Saat ini laporan evaluasi dapat ditulis atau disampaikan dalam berbagai alternatif seperti video tab, website, PowerPoint dan sebagainya gitu. Selain faktor format yang menjadi perhatian adalah penyesuaian bahasa dan tingkat kecanggihannya, sehingga hasil atau temuan evaluasi dapat dipahami dengan jelas oleh audiens. Coulson dan Ledford memaparkan bahwa kombinasi lisan dan tulisan dalam laporan evaluasi mempunyai dampak kepada audiens, sehingga audiens memiliki apresiasi yang besar terhadap hasil temuan atau evaluasi. Nah, yang terakhir ada mengenai waktu pelaporan evaluasi. Waktu merupakan hal yang amat penting diperhatikan apabila informasi akan dipakai. Serahkan hasil atau temuan evaluasi sesuai dengan waktu dan pola kerja pembuat keputusan. Apabila informasi datang terlalu dini, pengaruhnya mungkin hilang, dan kalau terlambat, tak akan ada gunanya gitu. Di samping itu, penting juga bagi evaluator untuk tidak menyerahkan data prematur sebelum data cukup terkumpul, untuk menolong pengambilan keputusan yang tepat tentunya. Dalam hal ini, Coulson menyarankan penggunaan hasil evaluasi disempurnakan dengan melalui komunikasi berkelanjutan atau melakukan pendekatan antara evaluator dan pembuat kebijakan. Ya. Dan untuk yang terakhir, mengenai format penyusunan laporan evaluasi. Tidak ada satu kerangka penulisan laporan terbaik yang tepat untuk semua jenis laporan evaluasi. Hal ini dikarenakan peran objek dan konteks evaluasi yang beragam, sehingga masing-masing berisikan kerangka dan kekhasannya tersendiri, dan laporan-laporan tersebut dirancang untuk mencerminkan kekhasannya tersebut. Nah, di sini saya akan menyajikan format laporan evaluasi menurut Arikuto dan Jabar tahun 2009 itu. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini dituntut untuk memberikan informasi lugas sehingga dapat dengan cepat dipahami dan dipertimbangkan oleh perumus kebijakan yang dapat dilakukan oleh pengambil keputusan gitu. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah pokok-pokok masalah kebijakan dan alternatif rekomendasi kebijakan dengan dukungan kuat dari informasi empiris yang akurat, sehingga nilai normatif yang tajam, sehingga diketahui kelayakan dan peluang keberhasilannya. Nah, yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan evaluasi, manfaat evaluasi, dan batasan pengertian. Mungkin teman-teman di sini sudah paham lah ya yang dimaksud latar belakang, rumusan masalah, tujuan evaluasi, manfaat, dan batasannya gitu. Jadi kita langsung skip aja ya. Nah, yang selanjutnya ada kajian pustaka gitu. Kajian pustaka ini diperlukan untuk mempertajam permasalahan evaluasi, mendasari pengembangan strategi, rancangan dan model evaluasi, mendasari instrumentasi dan penafsiran makna data,
yang akan diperoleh dan mendasari analisis dan perumusan alternatif kebijakan. Oleh karena itu, kajian pustaka hendaknya dapat menunjukkan kebijakan dan peraturan yang menjadi konteks permasalahan evaluasi. Gitu. Dan yang selanjutnya ada metodologi evaluasi. Metodologi evaluasi ini mencakup evaluasi, rancangan evaluasi, pengumpulan data, triangulasi, dan analisis data gitu. Yang pertama, di cakupan wilayah evaluasi tersendiri, pada bagian ini dipaparkan pembatasan cakupan seberapa jauh dapat diberlakukannya teman evaluasi dan alternatif rekomendasi gitu. Nah, di rancangan evaluasi ini dipaparkan rancangan yang dimaksudkan dalam melakukan evaluasi berserta penjelasannya. Dalam hal ini, kegiatan evaluasi sangat dimungkinkan diterapkannya berbagai pendekatan evaluasi seperti eksploratory, explanatory, deskripsi, dan sebagainya, bergantung pada peran evaluasi dalam proses kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan dengan maksud untuk menjadi dasar perumusan kebijakan, untuk menunjang implementasi kebijakan, atau untuk mengetahui kinerja dan dampak dari kebijakan tersebut gitu, atau dari program tersebut. Yang selanjutnya, pengumpulan data. Data evaluasi dapat berada pada sumber data. Karenanya tidak tertutup kemungkinan suatu evaluasi berguna berbagai metode dan alat pengumpulan data. Dalam rancangan harus jelas data apa saja yang diperlukan atau yang dikumpulkan. Masing-masing perlu sumber yang jelas. Metode serta instrumen pengumpul datanya juga harus jelas gitu. Keterkaitan antar jenis data satu dengan yang lainnya dapat ditata dalam suatu kerangka sistemik yang diturunkan beberapa dasar kajian teoritis. Alat pengumpul data dalam evaluasi harus dapat menjamin bahwa informasi yang dihasilkan itu sahih atau benar gitu dan handal, sehingga dapat menjadi dasar untuk perumusan alternatif rekomendasi kebijakan. Dan selanjutnya ada triangulasi. Triangulasi merupakan suatu cara memandang permasalahan atau objek yang dievaluasi dari berbagai sudut pandang, sehingga dapat dipandang dari banyak metode atau sumber data. Tujuannya di sini agar kita dapat melihat objek evaluasi dari semua sisi gitu ya. Triangulasi antar metode dan antar sumber data dilakukan untuk mengejar kualitas data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kaitannya dengan luasnya data dan sumber data, maka suatu program evaluasi program ini juga dimungkinkan dilakukan secara sampling. Untuk itu harus jelas batas-batas populasi dan prosedur samplingnya, sehingga menggunakan kaidah sampling yang tepat. Dan selanjutnya ada analisis data. Nah, di analisis data ini dipaparkan cara melakukan analisis data, yaitu analisis untuk menghasilkan kesimpulan atas data empiris dan analisis untuk menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan. Analisis yang pertama untuk menemukan apa yang perlu direkomendasi, sedangkan analisis yang kedua menjadi dasar untuk merumuskan alternatif rekomendasi kebijakan yang operasional. Nah, itu. Dan langkah selanjutnya ada hasil evaluasi. Dalam hasil evaluasi ini memuat 3 komponen utama, yaitu deskripsi data, analisis dan pembahasan, dan analisis rekomendasi. Pada deskripsi data ini dipaparkan secara singkat konteks kelembagaan dan karakteristik lain tentang konteks dari evaluasi program yang dilakukan. Pemaparan juga dilengkapi dengan sajian deskriptif dari masing-masing perubahan pokok yang menjadi fokus evaluasi program. Yang kedua, analisis data dan pembahasan. Analisis data sangat ditentukan oleh sifat evaluasinya. Untuk evaluasi formulasi kebijakan akan dilakukan prakira kondisi yang memerlukan kebijakan alternatif. Untuk evaluasi implementasi kebijakan akan banyak dilakukan eksplanasi fenomena yang memerlukan optimasi. Sedangkan untuk evaluasi hasil kebijakan
akan banyak dilakukan evaluasi kinerja gitu. Hasil serta dampak yang positif maupun negatif diupayakan sustainabilitasnya. Bagian ini dengan sendirinya akan secara fungsi melibatkan sejumlah perubahan lain dalam rangka melakukan prediksi, eksplanasi, atau evaluasi. Pembahasan merupakan upaya untuk memaknai semua temuan hasil analisis data dari berbagai perspektif seperti teoritis, teknis, legalistik, sosial kultural, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada analisis rekomendasi. Sifat perumusan kebijakan adalah memerlukan kriteria ganda seperti untuk peningkatan efektivitas, efisiensi, pemerataan, edukasi, serta kepekaan terhadap belum terpenuhinya kebutuhan atau belum termanfaatkannya kesempatan. Rekomendasi bersifat perspektif gitu ya, memandang informasi empiris sama pentingnya dengan nilai formatif. Oleh karena itu, bagian ini mencerminkan seberapa syarat nilai dan informasi dari suatu evaluasi. Pengajuan setiap alternatif kebijakan dituntut dapat mengidentifikasikan dan menggunakan tujuan, konsekuensi bilangan, konsekuensi biaya, kendala, dampak lanjutan atau sampingan, waktu, resiko, dan juga peluang keberhasilan. Nah, lanjut ke langkah yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Pada bagian ini dipaparkan kesimpulan yang diperoleh dari analisis data dan alternatif rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan analisis rekomendasi tadi yang telah kita analisis di langkah yang sebelumnya, yaitu hasil evaluasi tadi gitu. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Dan teman-teman sudah tahu ya, daftar pustaka yaitu apa saja yang sudah kita ambil sumbernya gitu, yang menjadi acuan dalam evaluasi kita. Daftar pustaka ini disusun sesuai dengan bahan acuan yang digunakan dalam evaluasi, baik mengenai substansi isi maupun metodologi evaluasi. Ya, kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini yaitu laporan evaluasi adalah media komunikasi antar evaluator dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan ingin mengetahui hasil evaluasi. Laporan evaluasi memiliki tujuan yang dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu formatif dan sumatif. Laporan evaluatif juga memiliki berbagai jenis yang meliputi laporan pengumuman atau berita, laporan kemajuan dan laporan sementara, laporan akhir, dan laporan intern. Dalam penyusunan laporan evaluasi, evaluator juga harus memperhatikan format penyusunan laporan dan beberapa faktor-faktor penting dalam merencanakan laporan evaluasi. Format laporan evaluasi bermacam-macam dan setiap masing-masing memiliki kekhasannya sendiri-sendiri gitu. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan, atau bisa menghubungi saya di Instagram atau di Twitter di @dimasarifaziz_ gitu. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.